mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ayah hadirun ikhwati fillah, arsadakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Ingkang tansah kinurmatan para bini sepuh, para sesepuh, aji sepuh, bapak ibu, saha para rawuh lumeber dumateng para lenggah lan jamaah. Ngambali atur kita dherekaken tansah mujudaken syukur alhamdulillah wonten ngrasani Allah Subhanahu taala zat ingkang tansah keparing sedaya nikmat limpahan rahmat mliginipun nikmat paling inggil lan agung arupi iman lan Islam. Shalawat lan salam mugi tansah kalimah dumateng junjungan suri toladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga lan sahabatipun, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mugi kula lan panjenengan sedayanipun. Hadir hormati sumangga gaweni wekdal kanthi syukur nggih menika ginakaken wekdal menika kangge zikrullah kangge mengingat mendekat lan pados pepimut saking Allah Subhanahu wa taala seperanganipun awujud pengajian. Sebab di antara zikrullah ingkang luas secara umum salah satunya adalah kata Ibnu Taimiyah niku napa? Lah iku menika taklimul ilma, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, wa ta'limihi, dan pembelajaran tentang ilmu. Jadi pengajian itu termasuk zikrullah, ngoten nggih? Kenapa? Dengan pengajian harapannya kita bisa mengingat Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, janji Allah, takut kepada Allah, dan tujuan akhirnya kita mendapat ridho Allah, diberikan kenikmatan fidini fidunya wal akhirah. Ngaten Ibu nggih? Judulnya apa? Oh, 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah di padang mahsyar. Nggih, niki wonten tembung 7, wonten tembung naungan, wonten tembung mahsyar. Nggih, leres lapor leres. Sampun dipun pahami sedaya? Oh, pertama keng mburi mahsyar sih. Mahsyar napa? Ora-ora nggih. Leres ning dereng tutup. Nah, ora-ora mbok leres melih ning endi? Nah, yaumul qiyamah terus kapan? Nah niku nggih. Pertama mahsyar niku ayatipun beberapa ayat atau kathah ayat. Di antaranya dikatakan di sana nubadilul ardo ghairul ard wasamawat ila akhir ayat. Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain dan juga langit. Wis digulung kabeh. Wis ora ana masjid barokah, desa Selirang wis ora ana tengere, apa meneh desa, langit bumi pun ilang. Nubadilu itu diganti. Jadi mahsyar itu mboten enten mriki, pun diganti wonten panggilan sanes. Ngoten nggih? Niku. Lah tegese mahsyar sendiri napa? Yaitu makan yuhsyar, panggilan kangge dikumpulkannya manusia. Di dalam ayatnya awalun wa akhirun, majmuuna la majmuuna. Jadi di orang pertama awal nganti akhir jeng ben. Kapan akhirnya mboten ngertos, semua sungguh akan dikumpulkan. Dikumpulkan di mana? Yaitu makan yuksar yang disebut mahsyar. Ngoten nggih? Pun final. Dadi mahsyar ora ning kene, ora ning ora-ora alun-alun, ning enten napa? Tempat yang Allah
Maha tahu kejadiannya setelah kiamat. Nah kiamatnya kapan? Dhisik 2012 ning pun kelewat nggih. Pun kelewat berarti ora iso dikira-kira. Jadi apa itu kiamat pasti datang. Jadi sesuatunya pasti datang, tetapi siapapun tidak mengerti. Jibril aja tidak tahu kok. Malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Orang malaikat terdekat, orang nabi-nabi sing diutus ngantek 144.000 ora ngerti kabeh. Itu dilihat dalam hadis Jibril, jawaban Rasulullah napa? Fa'akhbirni anis sa'ah. Ma mas'alu anha bi a'lama minasail. Muhammad, kiamate kapan? Aku pengen ngerti. Rasulullah jawabnya napa? Sing disuwuni pirsa, sing didangu, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, tapi pasti terjadi. Inna sa'ata atiyatun la akadu ukhwiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kiamat pasti datang, disembunyikan waktunya agar manusia, jin dan makhluk-makhluk mukallaf besok dibalas dengan apa yang dilakukannya. Ngoten Ibu nggih? Oh, niki pembukaan. Nah, masuk mahsyar. Mahsyar itu rangkaian dari setelah ditiup terumpet. Wonten surah Al-Haqqah niku disebutkan apa? Yaitu wa idanu bi khawi suri nafkhatu wahidah fa yauma itu waqa'atil waqi'ah. Nek terumpete ditiup yang pertama, ing kono terjadilah hari kehancuran. Nah dan seterusnya ya, itu berarti tiupan pertama. Terus nubadillah arudha wa samawati, kalau terjadi semua sudah hilang kecuali yang Allah kehendaki, berarti masih sisa. Di dalam keterangan nanti diantaranya yang sisa tinggal 4 makhluk. Awak dhewe mboten gitu jelas. Makhluk yang pertama namanya Israfil, sing nyebul kok ya berarti J. Yang kedua malaikat terkuat yang sangat luar biasa dekat dengan Allah nama Jibril. Yang ketiga malakul maut, dan juga makhluk yang paling jahat di dunia karena dia dijanjikan Pangdini la yaumi yub'atsun, kula nyuwun ditunda sampai hari berbangkit. Innaka minal mundhorin, kamu dituruti akan dibangkitkan sampai hari kiamat. Siapa namanya? Iblis. Jadi iblis wae diurip sampai hari kiamat, mula godaan iblis terus menerus. Nah niki. Nah pun mahsyar niku rangkaian setelah barzah, setelah peniupan apa? Pertama, terus tiupan yang kedua. Baru tadi tiupan pertama tinggal 4, semuanya dicabut atas perintah Allah. Malakul maut disuruh mati oleh Allah dan meninggal. Nah terus yang pertama digugah adalah Israfil. Jarak antara tiupan pertama dan kedua adalah 40 nopo? Hari, bulan, tahun, nopo Pak? Tidak boleh ditanyakan, pokoknya 40. Niku urusan Allah SWT. Maka tiupan yang kedua, tiba-tiba orang yang pernah hidup, jin yang pernah hidup, malaikat yang pernah hidup, semuanya bangkit, tumbuh seperti wutuh, seperti sedia kala, dan ruhnya masuk ke tubuh masing-masing. Nah setelah itu mereka digiring ke satu titik namanya padang mahsyar. Berapa lama mereka di sana? Surah Al-Ma'arij menyebutnya ayat yang keempat, miqdaruhu khamsina alfasanah. Miqdar itu kadarnya, lamanya pinten kalau mau? Khamsin itu 50, alfa itu 1000, sanah tahun. Berarti pinten? 50.000 tahun. Dangu apa dilo? Dangu banget ngomong biasa. Banget, soalnya nek donya niku 50 tahun ki wis suwe. Niku nganggo 50.000 tahun.
Maka Allah mengatakan fasbir sabron jamila, sing sabar tenanan. Sabar nggih napa? Ya berbagai hidup itu perlu kesabaran karena iblis juga ada, nafsu kita juga kadang-kadang mengajak kepada jalan yang tidak lurus, tapi mengingat mahsyar yang lamanya 50.000 tahun, hendaklah kita mendapat peringatan. Nah, itulah mahsyar. Setelah mahsyar senten perjalanan boten. Tesih setelah ada mahsyar mangke tesih wonten napa? Wonten syafaat Rasulullah, wonten hisab, wonten penyuduran kitab, wonten mizan, mangke terakhir wonten sirat. Ngoten nggih. Dan itu berarti periode hidup ini masih sangat panjang yang pasti akan ke sana. Niki sebuah keimanan, yaitu iman kepada hari akhir, bagian dari rukun iman. Nggih, pun. Nah, pertanyaannya ngeten. Wonten padang mahsyar itu sekesa napa mboten? Pada umumnya. Kalih tentunya penak endi? Dereng mriko. Nah, mula dikaji. Ngoten nggih, mula dikaji. Nah, di dalam hadis keterangan Rasulullah diantaranya adalah mahsyar itu bumine datar, terus ora ana tetukulan, ora ana banyu, ora ana payung, ora ana mendung, ora ana klambi, ora ana payung, ora ana penutup, bahkan kita datang nglegeno belum khitan. Nglegeno itu tanpa busana, belum khitan. Sampai Bunda Aisyah itu matur Kanjeng Nabi, "Lah ngoten niku napa mboten do isin?" Rasulullah ngendika, "Gagas isin." Penderitaan di hari itu sudah menghilangkan segala prasangka apa-apa. Intinya menderita itu menghilangkan segala hal yang dirasakan, menderita dan menderita. Maka ketika itu Rasulullah memberikan kabar kepada kita, dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena buminya datar semacam lempengan tembaga, matahari 1 mil. 1 mil itu tafsirnya banyak, keterangan para ulama, tapi intinya sangat dekat. Ada katakan 1 penggala. Kalau ibarat matahari di dunia saja yang sekarang jaraknya 150 juta kilo rata-rata, karena nanti titik terjauh itu 152 sekian juta kilo, titik terendah terdekat 149, sekian juta kilo, rata-rata 150 juta kilo. Itu panasnya nek awan wis kaya ngene. Ngene oke. Nah, padahal semono adohe, dan konon menurut para ahli panas permukaan matahari di sana, permukaan itu 6 juta derajat Celcius. Ngoten nggih. Lah sumben matahari nih, mboten matahari niku lagi sangat panas dan tinggal 1 mil, tidak 150 juta kilo. Panas no, panas banget. Banget nemen-nemen. Nek kene iki nggodhog wedang niku pinten derajat? 100 umuk. Lah genine kene pirang derajat? Ora nek wong derajati. Tapi Rasulullah memberi gambaran geni sing dienggo masak jenengan niku Bu. Niku geni king neraka bocor sak gong dikumbah ping 7, akeh iso dienggo. Nek ra dikumbah kompore karo napa? Kendile entek menguap. Ngoten nggih. Nah, akhirnya panas yang seperti itu tidak menjadikan kita mati, karena matinya sudah selesai, sudah dibangkitkan lagi. Nah, kan ngoten nggih. Maka itu jelas menderita yang luar biasa. Tetapi kemudian keberangkatan manusia ke padang mahsyar pun itu sudah agak beda. Yang pertama ada yang di jalan rokiban, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, tapi ada yang diseret di wajahnya.
Nek diseret niku kira-kira sukarela napa terpaksa? Iku kira-kira wong apik napa wong ala? Wong jeneng terpaksa dipaksa mesti wong ora gelem, mesti wong ala. Nah, itu pun datang ke sana menemui hal yang luar biasa, maka Rasulullah menjanjikan sumben sing entuk naungan saking Allah ki renane pitung gulungan. Pitung gulungan Ibu nggih. Nggih, niki kita kaji sampai jam 8. Biasanya jam pinten? Nggih. Nggih, hadisnya ngeten riwayat Bukhari dan Muslim hadis sahih. Riwayat dari Abu Hurairah, kemudian Rasul ngendika, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillahu. Ada 7 gulungan di mahsyar yang berat tadi yang mendapat naungan eyub-eyub sangka Allah Subhanahu wa taala sing zaman wingku ora ana eyub-eyub, ora ana naungan kecuali naungan Allah. Ngoten nggih? Ada 7 gulungan di hari itu yang mendapat naungan dari Allah dan tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Oh, sinten niku? Pertama, al-imamul adil. Yang pertama napa? Imam yang adil. Nomor kali syabun nasafi ibadatillahi, pemuda yang tumbuh senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, rajulun qalbuhu mu'alaqun fil masajid, piyantun ingkang hatinya tertambat kumantil kalian masjid-masjid. Nomor 5, rajulani tahaba lillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nomor pinten niku? Sekawan nggih. Piyantun kalih ingkang saling kasih sayang mencintai karena Allah. Dheweke ketemu ya gara-gara mencari ridho Allah, dheweke pisah ya mergo ridho Allah. Niki nomor sekawan. Nomor gangsal, rajulun da'at sumra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Piyantun kakung sing dijak piyantun putri, sing piyantun putri kuwi memiliki kedudukan nasab dan status sosial yang baik, zuman sobin wa jamalin, dan memiliki jamalin. Jamalin apa? Cantik. Terus faqal, dia orang itu yang diajak itu ngomong kali sengaja napa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Sing nomor pinten? Gangsal nggih. Nomor 6, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Tiang pawungan sinten kemawon, tentu orang beriman yang senang bersedekah dan sedekahnya itu disembunyikan, diibaratkan tangan kanan nyemplungke memberikan, menandatangani, menyerahkan, tangan kiwa asta kiwa boten mangertosi. Yang terakhir, rajulun zakarallahu khalian fa fa'adat ainahu, seorang muslim kakung pawungan ingkang berzikir kepada Allah dalam kondisi sendirian sampai berlinang air
mata keduanya. Niku nggih Bu nggih. Nah, sampun ngoten berarti pun rampung. Nah, pun dulangi melih. Nggih. Niku nembe diwaoske dereng dibahas ngoten. Dipun bahas nggih. Pertama napa Bu kalau mau? Imamul adil. Ada imam, ada adil kan ngoten. Imam ki apa? Pemimpin. Adil iki pripun? Nggih. Adil itu dalam perspektif Islam tentu bagian yang dipahami kita itu baru sebagiannya. Ngoten nggih. Jadi adil itu ya sesuatu yang datang dari Islam, pemimpin yang orientasi menegakkan kebenaran, melaksanakan tugasnya berdasarkan amanah yang sumbernya Quran Sunnah, itu pasti adil. Nah kok sakit matur ngoten nggih? Suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah membagikan suatu rezeki ghanimah. Wae Kanjeng Nabi sing adil lho. Rasulullah ngendikane rada tenanan. Lho, lah nek rasa adil terus sing iso adil sapa? Artinya Rasulullah sebagai pengemban amanah kenabian dengan perintah Allah dengan Quran yang harus ditunaikan, pastilah itu namanya adil. Ngoten nggih? Berarti adil itu kalau kita melaksanakan sesuatu berdasarkan amanah yang diberikan dari yang memberi amanah, kemudian pedomannya Quran dan Sunnah, itu gambaran. Termasuk adil adalah seimbang. Seimbang tidak harus sama. Nggih napa nggih? Nah, mula Indonesia ini ada dasar negara, salah satu unsur pokok dalam berkesepakatan bernegara adalah menegakkan apa? Keadilan. Munine pripun? Keadilan sosial bagi sebagian seluruh rakyat Indonesia. Lu tahu lho, kadang ya keliru barang ngomongnya. Kula nemu balik ngomong keliru dibenerke. Ora terus diviralke. Dibenerke. Jadi yang bener apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, nek wong iso gawe kalimat indah dengan pedoman yang sedemikian hebat, itu kira-kira wonge mudeng napa mboten? Mudeng. Lah berarti sing dhisik gawe dasar niku dhisik ulama enten mboten? Enten jelas para orang yang ngerti Islam. Ngoten nggih. Dadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahumma amin. Amin no, keadilan sosial bukan berarti awake dhewe kok padha sama rata sama rasa, enggak, itu namanya paham sosialis. Sosialis itu tidak ada perbedaan orang, tapi kalau di dalam keadilan itu sesuai porsinya. Porsinya pun cocok. Contohnya lare maem cah cilik ya didulang bubur, porsine bubur. Mengke sing seusia kula ngoten iki sate wani. Nggih. Mungkin nek pun umur 80 niku satene digiling. Kan ngoten nggih? Niku porsinya ampun diwalik. Nah, bendang gede dikai sate ya masalah. Nah, termasuk dalam ini contoh sing logis ngoten nggih. Nah, logis pun. Langsung mriki imam yang adil. Kalau dalam sejarah contohnya enten mboten? Enten. Seluruh Khalifah Rashidah itu adil. Khalifah Rashidah enten pinten? Khulafaur Rasyidin. Ada 4, itu kata Kanjeng Nabi 30 tahun. Ternyata 30 tahun kurang 6 bulan Ali radhiyallahu anhu sudah wafat. Rasulullah tidak mungkin salah, maka digantilah Hasan bin Ali. Hanya 6 bulan, karena beliau serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk ambil jamaah untuk menghindari perpecahan umat. Ngoten nggih? Semuanya adil. Jadi Khalifah Rashidah itu 4 tambah 1, Hasan bin Ali. Enta sing membahas gitu. Siap? Niki terus nggih. Nggih. Umar bin Khattab terkenal sangat adil. Umar bin Khattab radhiyallahu sangat adil. Sangat adil. Ya semua adil, tetapi beliau itu sangat-sangat terkenal tegas dalam keadilan.
Sanesé sinten? Bahwa ada khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu berkuasa kurang dari 100 tahun, Umayyah satu. Salah satu khalifah yang terkenal namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu masih cicit Umar bin Khattab. Beliau sangat adil sehingga konon, ini ceritanya panjang ya, dalam dalam menjalankan roda pemerintahannya bisa menjadikan krisis macam-macam itu selesai hanya dalam 2,5 tahun. Yang lain yang mana masih banyak baca sendiri dalam sejarah. Ngoten nggih. Pun. Nanti menawi imam adil, imam ngoten tok niku jane sebuah kedudukan yang menjanjikan dunia akhirat. Gitu nggih. Tetapi kebanyakan imam yang adil itu menangis ketika mendapat amanah karena ngerti sok neng akhirat yang padang mahsyar nek ora adil punya risiko yang berat. Menawi adil napa? Pikantuk naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Pun. Saniki yang kedua. Napa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang sejak nom seneng ibadah marang Allah. Nah niki pemudane pundi niki? Mantan nggih. Nah, kula anggere bahas pemuda terus ngeten ngiling-iling lha niki pemudane nggih. Nah. Ya mudah-mudahan kita dulu pernah pemuda dan pernah termasuk suka beribadah walaupun di waktu muda. Maksudnya ngeten. Semua umur itu diapresiasi Allah di dalam ibadah. Umur piro wae ora masalah. Tobaté umur swidak masalah mboten? Ora masalah ngertine napa ngaji ya umur swidak. Tetapi Quran juga memberikan sebuah ancer-ancer. Ancer-ancere napa? Umur 40 kuwi nek arep tobat wis wancine. Pikirane mulai menep, nggih napa nggih? Kesadarane mulai muncul. Nah, kata balagho asyudahu wa balagho arba'ina sanatan qala rabbi auzini an asykura nikmataka lati anam ta'ala dan seterusnya. Umur 40 dewasa umur 40 terus tiang ini pun mulai berpikirnya untuk pertama berdoa biar pandai bersyukur. Napa pandai bersyukur. Cuma ketika sebelum 40 bahkan ketika masih remaja bahkan masih awal-awal balik mumayyiz kok wis seneng ibadah gitu, sobo masjid, seneng ngaji, memperdalam Quran, mondok, ngapalke Quran, Masya Allah itu mendapat apresiasi khusus dari Allah SWT dengan apa kalau mau naungan Allah fi dzillillah yaumala dzilla ila dzillah, di naungan Allah hari yang tidak ada naungan kecuali datangnya dari Allah. Itu yang kedua. Wah lah kok kebacut. Nah, mboten kebacut mengko pilihane senten. Yang ketiga, nggih menika napa? Rajulun napa lho? Qalbuhu mu'alaqun fil masajid. Piantun sing atine kumantil-kantil niku bahasa Ustaz kula riyen kula jaman cilik ngaji niku ngarani napa niku? Mu'alaqun niku kumantil-kantil. Alaq itu menek nggon rahim. Jadi sak samono berkembang itu nempel ten nggon rahim. Jenenge setelah ada pembuahan nempel dalam rahim, kemudian terbentuk embrio, plasentane kelet enten mriku niku ibarate alaq. Surah menapa? Al-alaq nggih, al-alaq. Dadi wong iki saka kono kuwi gur nempel ning nggon rahim. Sing nempelke sinten? Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe ngertine apa? Ora rencana wae kadang nempel. Nuwun sewu. Niki maksudnya nggo negaskan awake dhewe jane ngopo? Jane ngopo? Ya Allah ingkang memproses menggur 2,5 sel mboten 2 sel. Sel haploid dari telur dan sel haploid dari bapak bergabung menjadi diploid 1 sel, gabung. Setelah itu
membelah menjadi banyak sel terus jadi embrio. Embrio itu rupanya yugur kaya ngono kae. Nempel. Ibarate nempeli ngoten niku lengket seneng nang kono ora pengin pindah. Nggih napa nggih? Bayi iki nek nempel nang kono dilayani ibuke, plasentane nang kono ambekan melu, dahar melu. Zikir melu mboten? Melu, maca Quran melu, salat melu, nesu kok meneng? Padha mula nek pun mengandung jangan banyak napa? Erosi pokoknya hal-hal yang negatif malah dikurangi sebabnya ini kok mireng. Bukti apa? Imam Syafi'i niku ibuke ketika mengandung banyak mengajarkan tilawah Quran, akhirnya lahir 5 tahun terus hafal Quran, cerdas banget, ngelirik buku langsung hafal loh. Jadi beliau itu kalau belajar karo gurune sampai nek maca tutup sebelah. Dan apa? Engko nek iki rampung agek kene, nek engko kelirik kabeh, hafal kabeh. Padha ora wae to niku. Di luar kepala. Ning ya ora apa-apa, jenenge ulama itu karomah Allah, kemuliaan dari Allah. Ndak mungkin orang yang tidak diberi kemuliaan momot ilmu ngantek semono niku umure gur 52, karyane semono, nulisnya kapan, ngapalke kapan, ngibadahe kapan coba. Nggih napa nggih? Nah, nek kula mikiri terus ulama itu turune kapan? Istirahatnya kapan? Nek kula mbayangke wong saiki gur kon gawe skripsi kuwi setahun. Guru sak judul Ibnu Qayyim itu ratusan judul, umurnya gur sekitar 50. Imam Nawawi itu 39 itu hasil karyanya. Terus kalau mikir iki nek karunia Allah tidak mungkin. Ngoten nggih. Pun niki mengko sithik nggih. Nah niku karena sejak semula beliau itu memang Allah jadikan tumbuh berkembang mencintai ibadah, salah satunya lahap mencari ilmu. Orang mung seneng lahap. Saking lahabe anggere nek ilmu digoleki. Pun, maksud mriki piyantun ingkang napa kula wau? Nomor 3. Atine kumandhil neng masjid. Dadi urusane masjid mbuh pengajian, mbuh salat terutama, mbuh napa kemawon kok urusane masjid, atine terus langsung tertarik seneng. Kaya ibaratnya niku mau alak. Pun yang ke-4 nggih. Ingkang nomor sekawan niku rajulani wong loro tahaba saling mencintai fillah di dalam Allah atau saling mencintai karena Allah. Dia ketemu wong jenenge saudara, maka istama'a alaihi, ketemu karena cinta kepada Allah, dan ketika berpisah juga karena Allah. Contohnya ngeten, ono wong ketemu saling mencintai karena visi misinya ibadah kepada Allah, kegiatannya dalam rangka mencari ridho Allah, segala hal yang dilakukan dalam rangka apa? Mencari pahala kepada Allah, ampir-ampirane mergo Allah. Contohnya ibu-ibu anggar pengajian pun elek-elek sore wau. Gitu. Baru kuwi jek diampiri meneh. Baru kuwi nuwun sewu ngrayaki kantongan. Wah, aku lali dhewe nggawa. Nah, karena Allah mengingatkan dan seluruhnya karena Allah. Suatu saat harus berpisah. Dia aku sesuk iki arep pindah adoh. Wah, lha piye Dik? Lek nang kono ku ya cedhak masjid, ya akeh pengajian, aku ya seneng kok. Ya wis iki pisah awake dhewe ya padha-padha ndongake ya istiqomah nggone ibadah, nggone nindakne napa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, aja lali ngene dan seterusnya. Ngoten nggih. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Napa enten bertemu bukan karena Allah, berkumpul bukan karena Allah, enten mboten? Enten aduh nek mriki mboten enten. Aduh banget pokoke. Jenengan mboten nate ketemu, nek kula pun tau krungu, wis tau urun biyen yo.
Nggih, muga-muga wis ra eneng. Enten ceritane niki. Jenengan kersa ceritane. Ngeten, enten wong ampir-ampiran, wong 10 yo rukun, yo nggawa sangu, sijine wong loro nggotong meja bunder. Sijine kon tuku kertas kotak. Sijine jereng kloso. Terus kencan ning kono nggone ditontokke sijine ngurupne lampu. Nah, tetapi itu berkumpul, berteman bukan karena ridho Allah, malah mungsuhan. Lha sing ning kene arep dadi musuhe lho. Iki salah kowe. Nah, pun ngertos nggih, niku contoh sing ekstrim. Contoh sing ekstrim. Naudzubillah ngoten nggih. Dhisik wis ora enek. Saiki ngendi-endi wis padha ngaji. Pun. Nomor gangsal nggih. Nomor gangsal rajulun da'at imra'atun. Seseorang yang diseru, diajak, diceluk, dikencani, dihampiri, di WA, di SMS, SMS. Pokoknya diundang seseorang wanita zuman sobin, wonge punya kedudukan, punya kekayaan, bahkan kalau perlu neraktir, terus pokok luar biasa. Terus napa ngendikane? Wajah malin dan tidak kaleng-kaleng, orangnya super, cantik. Akhirnya dia ngomong, ini akhofullah, boten kula wedi dateng Allah. Ini sok dina kiamat entuk naungan. Contohnya sinten? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu ora kok mergo ora seneng, karena apa? Takut kepada Allah. Nek dituruti yo seneng, bangsawan, berkedudukan, memenuhi syarat keinginan manusia terpenuhi. Ning napa? Wedi marang Allah. Nah, ini ada cerita. Jenengan saya kemutan 3 orang yang terjebak di gua. Sampun nggih. Pun kemutan to? Kemutan dereng kok. Nek empun nggih empun mboten diceritakne. Maksud kula ya dawan-dawani wektu nek diceritakne nggih. Ngaten. Maksudnya ngaten. Ketika orang itu mampu menghindari dosa besar, itu ternyata juga mendapatkan pahala besar, bahkan dihitung ibadah besar. Dan ibadah besar itu salah satunya dapat dijadikan wasilah untuk keluar dari masalah. Paham nggih? Paham mboten? Wasilah itu sarono. Jadi disebut, ya Allah, kalau amal kula sing niki riyen niku pancen paduka ridhoi, niki dados amal utama unggulan kula nyuwun kesulitan kula sing kados niki jenengan owani. Niku namanya tawassul nabi amali sholihah. Tawasul dengan amal soleh. Nah, ceritanya ngeten. Pada suatu hari, kan ngoten ya, ada 3 orang sedang musafir bepergian. Karena suatu sebab, apa hujan deras atau apa, akhirnya beliau masuk ke dalam gua. Qadarillahi, orang nanti samkan parane dumadi, mulut gua kegelundungan watu gede, tersumbat batu besar. Mungkin bapak-bapak sing tukang batu kecil nganggo sinso ya iso. Kuwi lak saiki ngundang bulldozer, kuwi lak saiki gitu. Nah, umpama ana bulldozer sing arep nyeluk ya piye wong tersumbat di dalam gua. Nah, akhirnya mereka piye iki? Nah, akhirnya mereka ngerti ilmune. Nek nganggo tenaga wong telu mbok kaya ngapa ora kuat. Nganggo pecok wong ya ora nggawa terus ya ora mungkin terdas. Dan seterusnya, akhirnya tinggal satu aja harapan. Kalau sudah tinggal satu harapan, itu tingkat takorup dan tingkat napa niku keikhlasannya maksimal. Akhirnya beliau yang pertama berdoa tawasul dengan amal solehnya. Amal solehnya apa? Ya Allah, kula riyin niku dalam hal melayani orang tua kula, ibu kula, ngeten kula utamakan dari siapapun.
termasuk dari anak saya. Sampai suatu hari jatah minum susu ibu saya belum diminum sampun sari. Anak-anak kula badhe nyuwun, nyonyah kula nggih ngertos sampai do ngringi, tetep kula tahan, yang penting tak saya dahulukan ibu saya. Akhirnya sampai malam, sampai nanti belum bangun. Ya Allah, kalau itu menjadi amal besar utama afdol bagi saya, ya Allah tolong, ya Allah kula nyuwun guwa pintu guwa niku terbuka dari tutup batu. Pripun hasilnya? Hasilnya jelek ning rung sedeng. Urung sedeng brojol agak sirah tok. Awake ra ketut yo piye no. Terus wong anu wis kowe genti, aku wis ngono. Ya akhirnya yang kedua datang. Yang kedua datang. Ya Allah, kula niku gadah karyawan. Ceritane ngoten nggih. Bahasane yen apa karyawan, gajine niku dereng dipendhet. Ora bali-bali, mboten wangsul-wangsul ya Allah. Akhirnya gajine kula kembangke kangge usaha lan hasilnya dados terus berkembang dengan keberkahan dan jadi banyak. Nalika si piyantune wangsul, kula sanjang, iki Mas, iki gajimu biyen rung tok cukup. Nah saiki iki lho, napa semonten kula ming kerja pinten wulan pinten. Ora ya iki dadine. Lah kok saged? Ceritane ngene, bareng gajimu tok tinggal terus tak kembangke, setelah dikembangkan menjadi modal investasi, dadine kaya ngene iki dadi hakmu. Mboten ora iki hakmu. Nah, akhirnya ya Allah, jika amal ini jadi amal soleh kula berdoa nyuwun dhateng paduka mulut gua nika terbuka. Pripun Bu kira-kira? Anjlok melih jelek. Brojol, wah rung sedeng sih kan. Rung sedeng. Akhirnya orang ini yang terakhir ini, nek iki ora wis nang jero terus. Ngene wae. Akhirnya seorang pemuda berdoa, ya Allah, kula niku riyin pikantuk ujian berat, jane nyenengke, tapi kula hasil dumateng jenengan. Kasusnya di waktu itu tidak ada yang melihat, kesempatan ada, mereka dia mengajak saya, gadis itu mengajak kula ngeten-ngeten, tapi kula alhamdulillah ya Allah bisa menghindar. Ya Allah, kula bisa menjauhi yang kau larang itu. Kalau ini menjadi amalan kula yang besar kau ridhoi, saya kula nyuwun mulut gua terbuka. Kita pripun? Jelek luweh apa, akhirnya mereka bisa keluar bertiga. Ngoten nggih. Jadi ternyata amal soleh itu bisa bermanfaat dunia akhirat. Ternyata menjauhi maksiat yang besar itu juga dinilai ibadah besar. Sampai orang yang mampu menghindari ujian seperti itu di mahsyar mendapat naungan termasuk satu di antara 7 golongan. Ngoten nggih? Oh, sisa pinten? Rukane rajulun tasaddaqa bisodakotin fa'akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah apapun, bisodakotin fa'akhfaha, kemudian dalam bersedekah itu sedapat mungkin disembunyikan atau tidak satupun orang yang mengetahuinya, sampai digambarkan hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, ibarat tangan tengen sing ngelungke, tangan kiwa mboten pirsa. Nah, itu golongan yang ke-6. Enten contohnya mboten? Nganggo contoh mboten? Nggih, saat ini ngaten saya pertanyaannya. Sedekah iku apa kudu disembunyikan, Bu? Apa kudu ngoten nggih?
Mungkin terus jenengan kabeh sembunyi-sembunyi. Maksudnya ngeten iki badhe kula aturaken. Pertama, sedekah itu, bersedekah itu sirron wa alaniyah, ngoten nggih ayate. Sirron itu sembunyi sir, wa alaniyah itu terang-terangan. Saya ingkang pundi? Disebutkan sirron niku nggih sae, wa alaniyah nggih sae. Lho dadi ning sedaya harus dalam keikhlasan. Bahkan kula nggih wonten matur ngeten. Jenengan kok membutuhkan dana besar, kagungane mboten kathah, dan ikhlas jenengan luar biasa, menunjukkan kemudian orang-orang ikut bersedekah itu luar biasa baiknya. Nggih mengke. Ajeng bangun masjid butuhe pinten Mas? Katakanlah 1 miliar. Jenengan mung gadah 1 juta. Nggih mengke. Kowe ikhlas tenan jenengan, tapi sik kurang 90%. Jenengan mancing, Pak monggo dibangun masjid dhewe iki dan seterusnya niki nembe wonten modal 100 juta. Wong-wong do melu-melu niku alaniyah. Boleh enggak? Boleh. Apa ning dasare? Enten Rasulullah ketika suatu saat kontrak amal sahabat do ngacung, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ngacung, kula sedaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngacung separuh. Itu napa? Terang-terangan toh untuk mengajak mereka napa? Beramal. Cuma masalahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sing mboten terang-terangan nggih pun kathah. Di samping niku beliau itu memang sahabat yang hal apapun menjadi contoh yang baik. Nah, kemudian di sini kembali kepada niku wau menyembunyikan. Nah, menyembunyikan napa niku wau? Sedekah. Contohnya enten. Di masa tabi'in ada seseorang yang namanya Ali Zainal Abidin. Sinten Bu? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Berarti keturunan saking sinten? Ali garwanipun Ibunda Fatimah radhiyallahu anha, keturunan Rasulullah. Husain cucu Rasulullah, berarti Ali Zainal Abidin cicitnya Rasulullah. Ngoten nggih. Niki saderengipun teng mriku kula perlu sampaikan bahwa keturunan Rasulullah itu dulu Husain radhiyallahu anha itu pernah terjadi kasus Karbala sampai meninggal 70-an orang keluarga gitu, karena semuanya diajak. Tetapi tersisa satu, yaitu sinten niku wau ingkang kita sebut wau jalaran gerah wonten Madinah. Jadi kadang-kadang tiang gerah niku karena Allah mempunyai rencana yang lain, tersisa karena gerah, dan beliau akhirnya menurunkan keturunan dari Bunda Fatimah radhiyallahu anha dan Ali radhiyallahu anhu sampai hari ini dari jalur itu. Tetapi itu kita tidak bahas. Salah satu yang dilakukan beliau, karena disebut Zainal Abidin, itu orang-orang yang abid, ahli ibadah. Banyak kisah, tetapi yang terkait dengan apa Pak? Menyembunyikan sedekah itu sampai ngaten iki. Alkisah di zaman itu kota Madinah sedang paceklik. Paceklik napa? Kekurangan makan. Orang miskin mundak napa suto? Nggih, engko rada konsensi. Oh iki wis jam yahene lho. Nggih, kula nggih tak maju sithik. Nggih. Nek paceklik berarti kemiskinan dan orang miskin meningkat nggih. Nah, beliau itu ingin berkhidmat untuk melayani orang miskin. Ning aja nganti dingerteni sapa wae. Carane piye? Nah, ini ada kisahnya orang-orang yang dipandang beliau itu sampai ratusan orang, dipandang tidak mampu untuk sekedar makan, itu setiap buka pintu di waktu ba'da subuh itu ada gandum sak nek kene beras nggih. Sak karung kok niku lah, sak cukupe untuk 3 hari atau berapa.
Terus beliau yang meletakkan itu tidak diketahui siapa, dan itu jumlahnya banyak. Nah, sampai orang-orang Udoroso iki kira-kira sapa iki yo ono terus ke ora wong siji tok. Terus nyanyi jam piro? Mestine dalu nggih. Dalu. Akhirnya di suatu hari H menit M detik D ada berita seorang soleh yang meninggal. Namanya sinten Ali Zainal Abidin, dan setelah itu sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya gandume wis ora ono. Terus orang-orang berkesimpulan, oh nek ngono sing ngeterke sinten? Beliau. Milik sendiri atau milik siapa? Milik sendiri. Dan beliau itu dilihat ketika dimandikan, punggungnya ada bekas hitam, berarti dipanggul sendiri, digotong dewi, Pak. Nah, seperti itu contoh pengamalan hadis niku wau. Nah, kira-kira zaman saiki ana orang itu. Nek kelas awake dhewe tuh mbayangke wis kangelan ora nyambung. Tapi setidak-tidaknya kisah ini memberikan harapan yo ngono saisane awake dhewe piye carane iso ngentengke liyan kanthi cara sing sembunyi. Barangkali membersamai ridho Allah sekali gendong dokok kono iso menjadi wasilah napa? Yaitu rajulun tasodaqo bisa sodaqo tafa'ah senajan guru pisan kok Allah ridho sapa ngerti. Ora bola-bali sapa ngerti kan ngoten ya. Sebab wonten lho kisah seorang wanita masuk surga gara-gara anjing pernah toh? Ning yo rasa golek asu. Kegawon terus jenengan mboten sah. Itu gara-gara hati yang mulia lembut kasih sayangnya itu dinilai Allah amal yang luar biasa. Kuwi yo gur pisan ora terus setiap enek napa segawa terus di ora ketemune iku ya gek niku, tetapi Allah ridho ketika itu. Nah, barangkali amal-amal kita tidak besar-besar tapi ikhlasnya luar biasa, diberi kemudahan dan itu mendatangkan ridho Allah SWT. Terakhir nggih, jame nggih pun telas kok. Terakhir dan niku pun mlangkut terus. Rajulun dzakarallaha kholiyan fafadot ainahu, piyantun berzikir dumateng Allah sampai kedua air matanya berlinang air mata. Jadi nek berlinang air mata itu karena apa ya? Konjem, menghayati, caket dan seterusnya sampai bisa takutnya muncul, harapannya muncul, kedekatan dumateng Allah sedemikian rupa, kecintaannya luar biasa sehingga bercucuran air mata dalam kondisi sendirian. Itu dinaungi di yaumul mahsyar dari 1 di antara 7 gulungan. Pun terakhir, kira-kira awake dhewe pengen entuk naungan pora? Yakin nggih? Terus usahane piye? Ya, kita berusaha dan berikhtiar. Sing paling enteng sing endi? Mungkin kita punya dimudahkan masing-masing. Nek jadi pemimpin adil apa namanya? Nah, apa nggih? Pemimpin yang dimaksud nggih sing mimpin, ada pemimpin, ada rakyat. Karena rakyat itu yang dipimpin, yang digembalakan. Rakyatnya ini ada yang memimpin kok adil dumateng rakyatnya. Tapi juga jangan-jangan kita ini masuk dalil kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Saben sira kabeh pemimpin, sumben di suwuni dijaluki tanggung jawab dengan yang dipimpinnya. Tidak tahu pemimpin kita masuk yang mana.
Terus yang kedua pemuda, ya yang masih muda-muda, kemudian memakmurkan masjid. Mudah-mudahan ini dalam rangka memakmurkan masjid dan membersamai bertepatan dengan ridho Allah SWT. Terus mencintai karena Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul seperti ini adalah dalam rangka cinta sesama kita karena mencari ridho Allah. Terus diseru, mudah-mudahan kita tidak berat nih. Naudzubillah min dzalik. Terus yang kelima sedekah sedekah yang disembunyikan. Yang keenam nih Pak, yang kelima apa nih Pak? Nggih mungkin di wangsuli Mbak napa Pak? Pun 6 nggih, 6 sedekah yang disembunyikan. Yang terakhir zikir sendirian. Nah mudah-mudahan ada yang dimudahkan dari kita kepada kita dari Rasulullah Ta'ala, mana di antara 7 yang ada. Dan mudah-mudahan besok di Yaumul Mahsyar kita termasuk orang-orang yang tidak menemui, atau setidak-tidaknya Allah memberikan naungan di hari yang tidak ada modal untuk bernaung kecuali yang Allah berikan. Allahumma amin. Cekap semanten ingkang lepat yo pamunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.